Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Nur Rahman Rizal dalam acara Talk Show Sejarah Pemikiran. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas mengenai film Groundhog Day melalui perspektif dari sejarah pemikiran filsuf. Dan kebetulan malam ini tak kalah seru, saya ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama adalah pengamat film kita yang satu-satunya pria paling tampan yang diapit oleh tiga Sri Kandi. Kita perkenalkan Bapak Aji Pramono. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Wah, alhamdulillah baik-baik saja. Syukurlah. Kemudian kita juga kedatangan pakar filsafat hebat kita nih, ada tiga Sri Kandi. Yang pertama kita sapa dulu ya, yang kemampuan beranalisa yang tajam, yaitu Ibu Uci. Selamat malam, Ibu Uci. Selamat malam, selamat pagi, Gimana semangat. kabarnya? Selamat pagi, semangat. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Rizal, apa Syukurlah. kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Dan tak kalah serunya juga kita kedatangan vlogger yang satu ini, yaitu Ibu Suharti. Ibu Suharti, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Rizal. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat terus ya, Bu ya? Iya. Kemudian yang terakhir tak kalah serunya adalah Ibu Winarsi ini, orang salah satu filsafat kita yang pakar dalam bidangnya. Selamat pagi, Ibu Winarsi. Halo, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Baiklah. Bapak Rizal, Pak Haji? Alhamdulillah sehat, Bu Winarsi. Terima kasih, Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kupas sedikit mengenai film Groundhog Day ya, Bu ya, Bapak-bapak. Kemudian saya akan coba nih dari awal nih menurut pakar pengamat film Bapak Haji sendiri, Pak. Kira-kira pesan apa sih Pak yang disampaikan dalam film tersebut, Pak? Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih Mas Rizal ya. Di sini saya akan sedikit cerita ya tentang film Groundhog Day ini yang saya jelasin dulu. Untuk film ini rilis pada tanggal 12 Februari 1993. Film ini digarap oleh sutradara Harold Ramis yang dibintangi oleh beberapa aktor ternama pada saat itu ya. Adapun aktor-aktornya yaitu ada Billy Murray yang berperan sebagai pilot di film tersebut, terus ada Mark Dowell sebagai Rita, pasangannya si Bill. Terus untuk film tersebut itu menceritakan tentang si Bill, seorang meteorologi yang pada suatu hari itu pergi ke kota Pennsylvania ya, untuk di Pennsylvania pada tanggal 1 Februari bersama Rita sebagai seorang produser berita acara dan Terry sebagai juru kamera. Di mana mereka pergi ke kota tersebut itu bermaksud buat meliput suatu acara Hari Marmut Tanah atau Groundhog Day pada tepatnya pada tanggal 2 Februari yang akan dilaksanakan acara tersebut. Terus pada tanggal 2-nya si Phil itu bangun tepat pukul 6 pagi dan bergegas ke acara tersebut. Setelah selesai melakukan liputan, mereka bertiga berencana pulang kembali ke kotanya. Tapi di tengah jalan itu ada badai salju yang menghalangi mereka sehingga mereka harus kembali ke penginapan yang mereka tempati. Sampainya di sana si Phil-nya itu langsung tidur. Terus yang anehnya saat bangun sipil itu melihat jam itu pas seperti hari kemarin, tepat pada pukul 6 pagi, dan mendengarkan musik yang sama yang seperti didengarkan pada hari yang lalu. Dan ternyata benar, si pilnya itu mengulangi kembali kejadian pada tanggal 2 Februari. Dan anehnya hanya dia saja yang saat itu yang merasakan hal tersebut. Dan hal tersebut itu juga berulang-ulang kali sampai Bill tersebut itu tahu akan seluk-beluk kota tersebut, mulai dari dia bangun, terus sampai kejadian-kejadian yang detail yang ada di kota tersebut. Awalnya dia bingung, tetapi ketika peristiwa yang sama terjadi di hari berikutnya, dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. Tanpa rasa takut akan adanya efek jangka panjang, dia mencoba hal-hal baru, dia mencoba menggali rahasia para penduduk kota, terus menggoda wanita yang ada di kota tersebut, mencuri uang, terus memberi dengan ugal-ugalan, mabuk-mabukan, semua dilakukan. Namun usaha yang dilakukan tujuannya itu untuk mendekati si Rita, teman kerjanya tadi. Tapi wanita yang disukai tersebut gagal. Terus hingga akhirnya dia merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidup. Tetapi saat dia mencoba bunuh diri dengan ada beberapa cara, seperti menabrakkan diri, terus melompat dari jembatan, tapi saat dia bangun, dia mengulang kembali kejadian di tanggal 2 tersebut, dan di akhirnya si Phil itu memberitahu si Rita untuk mencoba memberitahu apa yang dia rasakan atau dia alami, tapi si Ritanya tidak percaya. Terus
si Rita pun mencoba menjelaskan ya kepada si Phil, terus memberi saran-saran agar memberikan kesempatan dirinya buat membenahi diri. Akhirnya si Phil pun ya mencoba berbuat baik, terus memberikan kegiatan-kegiatannya saat dia bangun, terus ada menolong orang-orang di kota tersebut. Terus dengan lama kelamaan si Rita pun akhirnya menyukai ya, karena hal-hal yang dilakukan sipil, kebaikan yang dilakukan sipil, akhirnya si Rita pun mau menerima sipil. Terus akhirnya pada malam ada acara yang dilakukan di kota tersebut, sipil akhirnya bisa berkencan dengan si Rita dan kembali ke hotel bersama si Rita. Nah, di saat itu, saat bangun di hari tersebut, si Phil bangun untuk kesekian kalinya dan berbeda dengan hari sebelumnya. Dia melihat si Rita itu berada di sampingnya. Setelah itu Phil sadar bahwa saat itu tuh hari atau tanggal yang ada itu tanggal 3 Februari. Sehingga setelah kejadian tersebut, keluar dari penginapan, si Phil mengucapkan ingin tinggal di kota tersebut bersama Rita. Dan ya, itu mungkin sekilas atau detail dari film yang bisa saya paparkan. Baiklah, tadi kita sudah mendengar bersama penjelasan dari Bapak Aji mengenai sinopsis dari film Groundhog Day tersebut. Jadi intisarinya adalah si Phil ini mengalami kehidupan yang berulang-ulang ya Pak Aji ya. Setiap hari dia mendapati kisah dan cerita yang sama berhari-hari. Ini yang menarik adalah kenapa dia bisa mengalami seperti itu. Yang mau saya tanyakan dan saya ulik sedikit nih dari pakar filsafat kita. Dari perspektif filsafat sendiri Bu Winarsi, apa ada korelasinya antara film tersebut dengan sejarah pemikiran filsafat Bu Win? Baik, saya akan coba untuk membuka sedikit dari filsufnya Herakleitos ya, di mana teori pertamanya itu adalah kehidupan adalah perubahan. Nah, menurut pakar Herakleitos, tidak ada dalam kehidupan yang permanen, karena hakikatnya keberadaan adalah adanya perubahan. Herakleitos sendiri juga mengamati bahwa alam itu berada dalam keadaan fluk yang konstan. Nah, menurut beliau, semua terus bergeser, berubah, dan menjadi suatu yang lain dari sebelumnya. Dan alam adalah perubahan. Herakleitos juga menyimpulkan bahwa alam semesta diperintah oleh suatu alasan atau logos ilahi. Nah, dari teori tersebut yang berhubungan dengan film Groundhog Day, saya menyimpulkan bahwa kehidupan itu bila mana tidak ada keinginan untuk melakukan suatu perubahan kehidupan akan sama seperti kejadian seperti masa lalu. Dengan kata lain, kita akan menjadi seperti robot. Akan tetapi, menurut filsuf Herakleitos, bahwa kehidupan adalah perubahan, di mana saya menyimpulkan bila mana kita ada keinginan dan kemauan, perubahan itu akan terjadi pada diri kita. Begitu Bapak Rizal. Oh, baik ya. Jadi artinya dari perspektifnya Herakleitos sendiri bahwa kehidupan ini bila mana tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan kehidupan akan sama seperti kejadian di masa lalu ya Bu ya, menurut Herakleitos dari sudut pemikiran filsafat ya Bu ya. Betul. Menarik sekali. Sekarang kita lanjut ke Ibu Uci Bu. Gimana kalau menurut Ibu? Mungkin Ibu punya literatur sendiri dari pemikiran filsuf sendiri yang kaitannya dengan film Groundhog Day sendiri ini Bu. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Rizal untuk kesempatannya. Saya mengupas dari segi pemikirannya Parmenides. Yang kita tahu nih, pemikiran Parmenides ini bertentangan dengan Herakleitos yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Win ya. Parmenides ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah dan berkeyakinan hanya yang ada itu ada. Segala sesuatunya tidak berpindah tempat, tidak berubah dan tidak terhancurkan. Dan yang ada itu tidak dapat tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Satu lagi, yang ada itu sempurna, yang ada itu pun tunggal. Nah, kita tahu tadi yang sudah dipaparkan dengan Pak Aji ya tentang film Groundhog ini, kegiatan Phil dari bangun tidur, pergi keluar rumah, bekerja bertemu dengan seseorang, selesai bekerja dan sampai rumah, kemudian tidur dan bangun tidur paginya lagi, beraktivitasnya seperti itu lagi, dan berulang-ulang. Akhirnya dia bertemu dengan titik kejenuhan, dan dia sangat frustasi dengan keadaan itu. Dia beranggap kehidupannya itu tidak ada artinya. Dan Phil mencoba untuk bunuh diri ya. Ada beberapa cara si Phil ini untuk bunuh diri, kayak menabrakan diri, loncat dari gedung.
gitu ya. Terus artinya Pil itu beranggapan apa yang ada dalam dirinya itu tidak dapat berubah karena yang ada dalam dirinya itu ya sudah melekat dengan dirinya dan tidak dapat diubah karena bersifat tetap dan tidak berubah. Gitu sih Pak. Penjelasan saya Ini tentang menarik pemikiran sekali ya. Parmenides. Menarik sekali, artinya antara Parmenides dan Herakleitos ini bertentangan ya, karena Ya. di satu sisi yang si Herakleitos berpendapat bahwa hidup harus berubah, maka ada perubahan kalau kita mau memulai perubahan. Sementara si Parmenides sendiri berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak berubah dan berkeyakinan hanya yang ada itu ada. Segala sesuatu tidak berpindah tempat, tidak berubah dan tidak terhancurkan ya Bu ya. Dan yang ada itu tidak dapat tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Kemudian satu lagi yang ada itu sempurna, yang ada itu tunggal. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi antara pemikiran filsuf yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Mungkin Bu Harti punya sudut pandang sendiri mengenai maksud dari Groundhog Day itu sendiri dalam hubungan interkorelasi dengan sejarah pemikiran filsuf. Monggo Bu Harti. Oke, terima kasih Pak Rizal dan Bapak Ibu lainnya yang telah memberikan saya kesempatan di pagi ini ya. Mungkin saya sedikit mencoba menelaah untuk menurut Plato di sini ya. Nah, setelah melihat dari kutipan cerita tersebut, itu merupakan yang pada akhirnya terdapat sebuah pembentukan ide. Jadi, di mana hal tersebut itu merupakan suatu pemikiran manusia, di mana cerita Groundhog Day ini merupakan ide, bukanlah hasil pemikiran secara subjektif, melainkan ide tersebut secara objektif atau secara nyata. Nah, selain itu, menggambarkan sebuah pemikiran manusia, di mana dengan apa yang telah dialami Pil, karena setiap hari itu selalu sama dan berulang, baik dari kegiatan dari pagi sampai sore, bahkan ia merasakan hidup yang berinisiatif untuk meninggal, mungkin ya Pak, yang sesuai di film itu ya. Iya. Tapi bangkit lagi dan terus seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, suatu hari Pil ini memiliki pemikiran atau ide yang baru, yaitu ide perubahan terhadap dirinya dengan cara menolong kakek, seperti yang ada gambaran itu, kemudian yang kakek yang telah tua, kemudian karena pengalaman sebelumnya dia ingin berubah. Nah, Pil ini memiliki pemikiran untuk membuat sekian perubahan dan mengaplikasikannya dengan perbuatan mulai dari menolong kakek tadi, kemudian yang akhirnya walaupun kakek tersebut meninggal juga, yang tidak diharapkan. Selain itu juga Pil memiliki ide baru dengan melakukan proses belajar yang telah ia jalani sehingga dia memulai perubahan dengan cara bersedekah, dengan fakir miskin, kemudian berbuat baik kepada temannya, dan menambah pengetahuan dengan banyak membaca hingga menemukan pribadi dia yang sesungguhnya. Itu kalau setelah saya telaah ya Pak ya. Artinya menurut perspektif itu sendiri tentang sejarah pemikiran ini adalah kutipan dari cerita tersebut merupakan yang pada akhirnya terdapat sebuah pembentukan ide ya Bu ya, di mana hal tersebut merupakan sesuatu pemikiran manusia sebenarnya. Jadi dalam cerita Groundhog Day ini ide bukan hasil pemikiran secara subjektif, melainkan ide tersebut secara objektif dan nyata ya Bu. Gitu ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Masing-masing sejarah pemikiran filsuf ini mempunyai perspektif ya dari sudut pandang sendiri, mulai dari Parmenides, Herakleitos, dan si Plato sendiri. Dan masing-masing pada eranya sendiri ya. Terima kasih sekali saya ucapkan pada para narasumber, Bapak Aji, Ibu Win, Ibu Suci, dan Ibu Harti atas waktunya dan kesempatannya untuk sharing dalam podcast sejarah pemikiran ini. Kita jumpa di lain waktu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Nur Rahman Baru Rizal, mohon undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi.